Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita bertemu lagi ya, bertemu dalam tema 1, subtema 1 pembelajaran 5. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Pasti sehat-sehat ya, alhamdulillah ya, baik-baik ya. Untuk tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 ini yang berjudul getaran bumi. Pasti kalian bingung getaran bumi ya. Getaran bumi itu apa? Getaran bumi itu bukan makna sesungguhnya atau makna konotasi aja ya. Di sini punya kepanjangan, getaran bumi adalah gerak dasar tarian dan budaya Minang. Ya, jadi bukan getaran bumi yang sesungguhnya. Kita lihat sekarang ya. Di menu sekali ini ada 4 menu yang ingin ditampilkan, yaitu tujuan, materi, kesimpulan dan pesan moral. Tujuannya apa? Untuk tujuannya ada 2 ya. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan berbagai macam keragaman budaya Minang sebagai identitas bangsa. Dari mana sih Minang itu? Dari Sumatera Barat ya, betul. Yang kedua, kalian akan berbicara tentang menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungong jumpa dalam posisi duduk dengan benar. Tarian bungong jumpa ini dari Aceh ya. Setelah tujuan, kita akan menginjak ke materi, yaitu berbicara tentang suku Minang yang berasal dari Sumatera Barat. Apa sih di dalam materi suku Minang ini? Yang pertama, kita lihat ya, yang pertama adalah bahasanya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Padang ya. Kemudian untuk yang kedua adalah rumah adatnya. Nah, kalian lihat di sini background ini, gambar ini adalah rumah adat suku Minang yang sering dinamakan rumah gadang ya. Yang ketiga adalah alat musik. Yang keempat tarian, dan yang kelima adalah makanan. Untuk alat musik, tarian, dan makanan dapat kita lihat di halaman selanjutnya. Ayo kita lihat yuk alat musik ya. Coba kita lihat alat musik yang pertama. Untuk alat musik yang pertama, pasti kalian mengira-ngira itu adalah seruling, betul kan? Tapi itu salah, bukan seruling, karena seruling kan dari Jawa Barat ya kan. Kalau ini dari suku Minang. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah saluang ya. Cara memainkannya sama persis seperti seruling ya. Ditiup, kemudian tutup celah-celah yang ada di tubuh saluang itu tadi, sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Yang kedua, kita lihat alat musik yang kedua. Gambarnya mana? Nah, gambar yang kedua ini juga alat musik dari Minang. Pasti kamu mengira dia adalah gamelan kan? Bukan, kalau gamelan itu dari mana? Dari Jawa ya kan? Ini dari Minang. Apa ya kalau dari Minang? Padahal bahannya juga sama, dari Kuningan. Dia dipukul, cara memainkannya dengan kayu yang dibalut dengan kain atau karet sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Namanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu ini Pak Hendri kasih tahu, namanya talempong ya. Jadi ini adalah beberapa alat musik yang berasal dari suku Minang. Untuk selanjutnya kita bisa melihat ciri khas dari suku Minang. Apa yang pertama? Makanan. Kita lihat gambar makanan. Kita lihat gambar, cek ya. Gambar apa itu? Ya, ada yang tahu? Ada dong. Kan sering kita lihat ini banyak yang jual di sini ya. Ya, betul sekali. Dia adalah makanan yang bernama rendang. Dari mana itu? Dari Padang ya kan? Karena makanan ini sangat digemari oleh dari orang Indonesia ataupun sedunia. Semua gemar makanan dari daging sapi ini yang namanya rendang. Kita cek
Tuh, betul kan? Rendang. Yang kedua, kita lihat makanannya. Oh, makanan ini ada tusuk satenya. Apakah dia sate? Kalau kita lihat di Jawa sini, sate yang kita makan ya, sering kita makan adalah sate ayam, sate kambing ya. Yang sering kita makan di sini berasal dari Madura ya. Tapi ini satenya berbeda, namanya sate Padang ya. Kita lihat gambar ketiga, cek. Ya, apa ini? Oh, bukan ayam bakar itu, seperti bakar-bakaran memang itu ya. Itu ada cabenya, terus ada seperti ayam, tapi bukan ayam. Kita lihat ya. Kita cek ya, apa itu. Oh iya, namanya dendeng balado. Dan semua makanan ini adalah contoh makanan khas dari suku Minang. Kita lihat lagi. Gambar pertama ada tarian, ya. Tarian yang dari suku Minang ini namanya apa? Tari Pasambahan, ya. Yang kedua, pasti banyak yang tahu ini. Dari mana? Tahunya dari mana? Dari piring yang dipegang itu. Pasti tahu semua ya. Kalau ada piringnya berarti namanya tari piring, ya itu berasal dari suku Minang. Kita lihat. Ya kan, tari piring. Untuk selanjutnya, kita dapat mengetahui gerak dasar tari bungong jumpa. Bagaimana? Tangan kanan di bahu, tangan kanan di bahu dan tangan kirinya di paha. Ini tangan kanan, ya, taruh di bahu sebelah kiri. Kemudian tangan kirinya di paha. Terus kemudian diketuk 2 kali, 1, 2, ya kan? Selanjutnya akan diketuk secara bergantian sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Itu adalah gerak dasar tari bungong jumpa. Gerak dasar yang kedua, kita lihat. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Maksudnya berdiri itu seperti ini ya. Yang kanan berdiri, yang kiri memegang siku. Dilakukan secara bergantian 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu adalah gerak dasar yang kedua. Nah, ini dilakukan secara bergantian. Kita lihat gambarnya. Ya kan? Seperti itu sambil dipegang ya. Jadi satunya berdiri, satunya memegang siku. Yang ketiga. Yang ketiga ini kedua tangan tepuk lurus ke depan. Kemudian ke tengah, tepuk ke tengah. Setelah ketepuk ke tengah, tepuk ke atas dari ke depan ke tengah, kemudian ke atas. Tapi ingat, kalau sudah ke atas, badannya diangkat sedikit. Jadi kita berdiri setengah berdiri ya. Coba lihat gambarnya biar jelas ya. Nah, ini gambarnya. Jadi tengah, tepuk ke depan, lurus ke depan, terus ke tengah, baru ke atas sambil badannya setengah berdiri. Selanjutnya yang terakhir adalah gerak dasar kedua tangan memegang lantai ya. Jadi kedua tangannya itu memegang lantai kiri dan kanan. Kemudian serong ke kanan dan ke kiri. Setelah serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas ya. Tangan lurus. Serong ke kanan dan ke kiri. Kita lihat gambarnya. Nah, itu seperti itu. Pak Hendri tidak bisa praktek di sini ya, karena di sini tidak ada lantainya, Pak Hendri di meja ya. Jadi kalian coba praktekkan nanti ya di rumah ya, sambil menyalakan musik tari bungong jumpa yang ada di background video ini ya. Setelah kita melihat materi yang Pak Hendri tampilkan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, warga yang baik itu adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka dengan tetap menunjukkan sikap santun. Yang kedua, bungong jumpa adalah tarian yang berasal dari Provinsi Aceh ini
dalam penyajian gerakannya memerlukan kekompakan atau keharmonisan satu sama lain sehingga dapat menjadikan suatu tontonan yang menarik. Ya, kalau kompak dan harmonis pasti akan menarik nanti ya. Untuk selanjutnya Pak Hendri akan menampilkan video, sedikit cuplikan video yang nanti kita bisa ambil hikmahnya. Ya, kita lihat bersama-sama sebentar ya. Berbeda itu indah. Masih bagian 1. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diberikannya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas, dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andrelit. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegang tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan raut salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah. Kenalan dengan teman baru ini, Des. Minta ibunya Kristina. Nabila. Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyambut tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan diri. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Ternyata perbedaan itu berbeda memang indah, ya kan? Ini adalah video sebentar yang Pak Hendri tampilkan. Untuk lain kali mungkin akan Pak Hendri tampilkan video lagi. Dari sini dapat kita ambil hikmahnya atau pesan-pesan kita ambil. Apa coba pesan moralnya? Kita lihat di sini pesan moralnya ya. Pesan moralnya adalah perbedaan janganlah menjadikan penghalang bagi kita untuk hidup rukun. Justru adanya perbedaan kita dapat menambah pengetahuan.